Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Nanda Liana Rizka dari Manajemen Komunikasi kelas DKI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi di era media baru. Di masa new media ini, media sosial merupakan salah satu media online yang kini paling menyita perhatian publik. Dengan dukungan teknologi ponsel, pengguna ponsel dapat mengakses media sosial atau sosmed hanya dalam genggaman, dimanapun dan kapanpun mereka inginkan. Selama kuota data internet masih ada, pengguna bebas berselancar di dunia maya, khususnya di media sosial. Perlu kita pahami, ada jutaan informasi tersebar di media sosial setiap harinya. Dari informasi yang diterima itulah, publik mulai membentuk opini publik mereka sendiri berdasarkan informasi-informasi yang tersebar di setiap medsos. Setiap orang dapat menyebarkan informasi untuk dibagikan di media sosial tanpa perlu adanya filter. Banyak informasi yang terkadang justru dipertanyakan kebenarannya karena tidak menyertakan bukti atau fakta yang ada. Namun, tidak sedikit orang percaya tanpa mengklarifikasi kebenaran informasi dari sumber yang berbeda. Dari beberapa kasus, media sosial juga bisa digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Banyak juga berita-berita yang sengaja mendukung unsur SARA yang tertentu sangat menyentuh sensitivitas pembaca. Berita-berita semacam ini seringkali menjadi senjata yang ampuh untuk menarik simpati pembaca untuk mendukungnya dan membentuk opini publik tentang keburukan sang lawan. Untuk membatasi seseorang atau sekelompok orang tidak merugikan orang lain dalam bermedia sosial, UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 19 tahun 2016 dirumuskan. UU tersebut berisi tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, serta pemerasan atau pengancaman. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada proses pembentukan opini publik di media sosial. Yang pertama ada proses pembuatan berita melalui sebuah tim dan isi berita fokus pada kepentingan publik sehingga berita tersebut dapat menarik perhatian publik. Lalu untuk proses yang kedua, di sini ada proses pengelolaan media sosial Facebook dan Instagram dalam menyebarkan berita yang telah dibuat tersebut dengan memperhatikan karakteristik dan memanfaatkan setiap fitur kedua media sosial tersebut. Lalu di sini untuk proses yang ketiga, ada proses menanggapi opini publik dan menyelesaikan isu negatif di media sosial Facebook dan Instagram. Hal ini dilakukan tentu di bawah koordinasi tim. Lalu untuk proses yang keempat, ada proses implementasi opini publik oleh tokoh atau lembaga dengan melakukan penelusuran dan penyesuaian fakta lapangan dengan opini publik yang beredar di media sosial. Selanjutnya di sini ada opini publik via Facebook. Hasil sebuah penelitian memperlihatkan pasukan cyber atau buzzer menggunakan media sosial atau medsos untuk menyebarkan propaganda politik. Menurut riset dari Oxford Internet Institute, Facebook jadi platform yang paling banyak digunakan buzzer di 70 negara. Yang diteliti ada 56 negara yang aktif menggunakan Facebook untuk kegiatan politik dan disusul Twitter 47 negara, WhatsApp 12 negara, YouTube 12 negara, dan Instagram 8 negara. Adapun propaganda politik yang disebarkan di media sosial berisi pesan yang pro pemerintah atau partai politik tertentu, menyerang pihak oposisi, dan membentuk polarisasi di masyarakat dengan propaganda ini. Buzzer dapat memanipulasi opini publik.
Berdasarkan riset yang sama, buzzer di Indonesia menggunakan hampir seluruh media sosial yang ada, yaitu Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Namun, kehadiran buzzer biasanya bersifat sementara. Mereka hanya beraktivitas selama masa pemilihan umum, lalu menghilang sampai agenda politik selanjutnya. Baik, di sini untuk slide selanjutnya ada opini publik Twitter. Beberapa penelitian menunjukkan Facebook memang mendapat banyak perhatian para pembuat kebijakan karena banyaknya kampanye politik, tetapi secara global Twitter-lah yang lebih sering dilirik masyarakat dunia dan jurnalis. Satu penelitian di Amerika Serikat menunjukkan sepanjang tahun 2016, Twitter digunakan sebagai sumber berita bagi The New York Times sebanyak 12.234 kali dan The Guardian sebanyak 23.164 kali. Sebagai perbandingan, Facebook dikutip oleh The New York Times dan The Guardian masing-masing sebanyak 6.846 dan 7.000 kali. Memang terdapat perbedaan yang besar antara Facebook dan Twitter. Facebook digunakan hampir 70% masyarakat Amerika Serikat, namun pusat penelitian Pew menemukan hanya 22% warga Amerika Serikat menggunakan Twitter. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan hanya 1/5 populasi Amerika Serikat yang menggunakan Twitter dalam peliputan politik. Lebih lanjutnya, pengguna Twitter hampir tidak mewakili partai yang mereka dukung. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang dilakukan The New York Times menunjukkan pendukung Partai Demokrat di Twitter jauh lebih progresif dan liberal dibandingkan rata-rata pendukung Demokrat lainnya. Baik, lalu di slide selanjutnya di sini ada mengenal istilah dalam media sosial. Yang pertama itu ada hashtag. Hashtag dikenal dengan istilah untuk menekankan topik atau isu apa yang akan diangkat di media sosial. Semakin masif hashtag, akan semakin mudah publik menangkap informasi yang disampaikan. Diperlukan keseragaman isu agar fokus informasi yang ditangkap publik. Yang kedua di sini ada share netizen. Seberapa banyak akun netizen membagikan status branding sebuah media sosial? Bisa dikatakan semakin banyak share, maka semakin unggul berita tersebut dan dalam bentuk opini publik. Lalu di sini yang ketiga ada sentimen positif. Sentimen positif atau yang biasa kita kenal dengan respon positif netizen terhadap topik atau tokoh yang dibicarakan. Lalu yang keempat di sini ada sentimen negatif atau respon negatif netizen terhadap topik atau tokoh yang sedang dibicarakan. Baik, lalu di sini di slide selanjutnya ada mengenal framing dalam media sosial. Secara harfiah, framing artinya pembingkaian dari kata frame yang berarti bingkai. Framing merupakan bagian dari strategi komunikasi media dan atau media komunikasi jurnalistik. Pengertian praktisnya, framing adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentuk opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Framing berita merupakan perpanjangan dari teori agenda setting, yaitu pemilihan fakta dalam sebuah peristiwa yang dinilai penting disajikan dan dipikirkan pembaca atau publik. Framing tidak berbohong, tetapi ia mencoba membelokkan fakta yang dengan halus melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek tertentu, pemilihan kata, bunyi, atau gambar, hingga meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. Framing bertujuan untuk membingkai sebuah informasi agar melahirkan citra, kesan, makna tertentu yang diinginkan media, atau wacana yang akan ditangkap oleh khalayak. Secara teoretis, framing adalah cara pandang yang digunakan wartawan atau media dalam menyeleksi isu dan menulis berita. Framing adalah bagaimana wartawan melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandangnya. Ada fakta yang sengaja ditonjolkan, bahkan ada fakta yang dibuang.
Rudy mengatakan, selain melakukan agenda setting, media massa juga mengajukan pertanyaan atau isu yang dianggap penting dan mengabaikan isu yang dinilai tidak penting, meskipun kenyataan yang terjadi di masyarakat sebaliknya. Rudy mencontohkan isu pemanasan global yang gencar dikampanyekan di seluruh dunia, padahal sejumlah negara sebenarnya memiliki isu lain yang sebenarnya lebih penting. Di Indonesia misalnya, yang lebih mengerikan adalah polusi air sungai dan laut, polusi udara dan sampah di darat, serta kerusakan hutan tropis. Semua itu tenggelam oleh isu pemanasan global yang abstrak bagi sebagian orang yang awam. Penelitian Samuel Woolley dan Philip Howard tentang propaganda komputasional berskala global mengamati penggunaan media sosial untuk mempengaruhi opini publik di 9 negara, yaitu di Rusia, Taiwan, Brazil, Kanada, Cina, Jerman, Polandia, Ukraina, dan juga Amerika Serikat. Penelitian itu menemukan 45% akun Twitter aktif di Rusia ternyata robot, termasuk yang konon digunakan untuk mempengaruhi pemilihan umum di Amerika Serikat pada tahun 2016, sehingga memenangkan Donald Trump dan menyingkirkan Hillary Clinton. Di Taiwan ada ribuan akun media sosial yang sangat terkoordinasi meski tidak sepenuhnya robot digunakan untuk menyerang Presiden Tsai Ing-wen yang berbeda pandangan dengan pemimpin Republik Rakyat Cina. Akun robot ini disinyalir menciptakan ilusi tentang popularitas dunia maya, termasuk isu yang dianggap penting dan genting. Di slide terakhir ada penutup. Media sosial sebagai pembentuk opini publik hendaknya memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Selain itu, kita sebagai pengguna media sosial perlu aktif senantiasa mengklarifikasi setiap informasi yang kita terima. Dengan klarifikasi menggunakan media sosial, dapat terhindar dari informasi menyesatkan yang mungkin dapat merugikan pihak tertentu. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun dalam penyebutannya. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.